Ya, salam kenal ya buat yang baru ketemu mungkin ya dari Zoom. Eh, Terima kasih untuk pengurus ya yang boleh hari ini juga mengundang mempercayakannya untuk pelayanan bersama-sama dengan teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bersama-sama belajar tentang satu doktrin yang eh, biasa dikenal orang sebagai eskatologi ya atau akhir zaman gitu. Namun sebelumnya saya share screen dulu ya. Biar, ah, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak layarnya? Apanya? Terlihat, Bang. Oh Terlihat, kelihatan ya. Bang. Oke, siap-siap. Nah, kalau orang teologi itu bilangnya eskatologi ya, doktrin akhir zaman. Ya baru saja tadi malam ya, ya tadi malam ngobrol-ngobrol di grup gitu sama teman-teman angkatan kuliah dulu. Ada grup kami, ada grup gitu ya. Kemarin itu 2 hari yang lalu Rusia itu udah mulai ribut lagi ya, udah mulai mengakui kemerdekaan dua negara bagian di Ukraina gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube ya, ada beberapa apa itu eh, tayangan ya bagaimana hari ini sebenarnya di luar sana itu terutama di Eropa ya, Eropa Timur gitu, keadaan sedang tidak baik-baik saja di sana gitu ya. Di Ukraina itu eh, ada ancaman dari Rusia gitu, dan itu sebenarnya bukan sesederhana itu ya, karena eh, Ukraina ingin bergabung dengan Eropa dan apa persekutuan dengan militer dengan NATO ya, negara Eropa gitu dan Amerika. Dan Rusia sangat menentang itu karena Ukraina itu berbatasan langsung dengan Rusia dan dia tidak mau negara yang dulu bergabung dengan dia, dulu di bawah kontrol dia, sekarang itu bergabung dengan Eropa gitu. Karena itu ancaman buat Rusia dan akhirnya eh, lebih dari 100.000 tentara Rusia itu lagi siaga di situ, dan kemarin itu sudah mulai pecah perang sedikit gitu. Dan ya ditakutkan begitu ya, uh, kalau terjadi melebar perang ini bisa menjadi perang dunia ketiga gitu, kira-kira begitu. Karena bukan wilayah Rusia, bukan cuma di situ, di kalau kita lihat di Asia juga, Cina juga lagi panas gitu ya, mau merebut Taiwan, dan Rusia juga sudah siaga di atas Jepang gitu. Jadi ada dua spot gitu di Eropa dan Laut Cina Selatan gitu. Nah, sempatlah ada omongan begitu tadi malamnya. Ini jangan-jangan tanda-tanda nggak baik ini ya. Belum selesai COVID gitu. Ini mau perang lagi gitu. Dan ini yang mau perang ini adalah produsen minyak gitu, minyak dan gas bumi yang terbesar di dunia gitu. Kalau negara-negara ini perang, ya kacau itu, harga-harga tidak terkontrol. Kita baru diguncang minyak goreng aja, tempe tahu hilang. Kemarin beli pecel lele, lu kok nggak ada tempe tahu? Kata dia mahal. Gara-gara di Cina babi apa lagi kritis, jadi dikasih makan bahan untuk kedelai gitu ya, dari kedelai, sehingga impor kedelai dari Cina itu nggak ada gitu, stok nggak ada, dan kita kewalahan. Baru 2 hal itu diguncang aja kita udah ribut kayak gimana gimana kalau sampai semua gitu, semua bidang itu akan terpengaruh gitu, banyak bidang. Ya sempat terpikir apa, teman-teman itu berpikir apa, memang ini udah ini ya zaman akhir ya, akhir zaman ya. Nah teman-teman, itu sedikit intermezzo ya teman-teman. Kita memang perlu belajar bagian ini supaya kita juga bisa melihat tanda-tanda zaman. Tetapi mari kita lihat tanda zaman itu dengan kacamata yang benar, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak terpengaruh, dan
kita bisa mengambil tindakan yang tepat gitu. Karena saya ingat tahun 1999 di Bandung itu pernah ada uh, aliran ya, satu persekutuan yang bilang Tuhan mau datang gitu di tahun itu, tanggal saya lupa tanggalnya itu ya sama bulannya, November gitu kalau nggak salah itu. Nah, itu sampai mempengaruhi banyak orang di seluruh Indonesia, terpengaruh gitu sama pengajaran dia. Dan ada dosen yang ninggalin kerjaannya ya, dosen sekolah negeri itu di Kupang ya, banyak gitu di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Mereka semua ngumpul, ada PNS gitu ya, pengusaha dan lain-lain gitu. Jadi banyak yang terpengaruh dengan pengajaran itu, bahwa percaya bahwa Tuhan akan datang tahun itu, tanggal yang mereka sudah tentukan gitu. Mau dengan ya macam-macam lah penafsiran Alkitab. Tapi sampai hari H ternyata tidak terjadi gitu. Dan banyak lagi alasannya. Oh mungkin apa gitu. Aduh saya sudah lupa semua cerita itu. Tapi saya masih ingat gitu ya. Saya itu di akhir-akhir tingkat akhir waktu kuliah. Jadi saya masih ingat bagaimana polisi kemudian menangkapi mereka gitu. Jadi bukan Tuhan Yesus yang datang, tapi polisi yang datang tangkap mereka di hari itu. Nah ini sudah meresahkan gitu pada waktu itu. Jadi diambil tindakan. Nah teman-teman, kapan sebenarnya Tuhan datang? Itu pasti satu pertanyaan yang kita juga pingin ya belajar, dan pingin kalau bisa ya paling tidak mengerti ya ada tanda-tanda apa gitu yang bisa menolong kita untuk memahami itu. Nah pertama-tama teman-teman kita belajar dulu dengan istilah ini ya. Sebentar ya, saya apa ya? Saya stop share dulu ya. Saya kayaknya salah masuk tadi. Ya. Nah, kalau ini di layar teman-teman ini ada tulisan eskatologi itu nggak yang panjang penjelasannya? Nah teman-teman, eh, eskatologi itu dari kata itu ya, eskatos hal-hal yang terakhir, dan logos berarti ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kalau eskatologi itu berarti ilmu atau pelajaran tentang hari-hari terakhir gitulah kira-kira istilah itu dipahami gitu ya. Nah ada dua kalau bicara akhir zaman itu teman-teman, kita perlu memahami ya dua hal gitu yang penting. Nah eh, ada orang yang cenderung menganggap gitu ya, eh, kita perlu sekali gitu untuk mengerti gitu ya tanda-tanda itu dengan baik, dan kita uh, kalau bisa perlu gitu fokus sekali untuk cari ayat-ayat yang bisa menolong kita untuk memahami lebih tepat lagi gitu ya. Sampai kapan sebenarnya Tuhan ini mengizinkan dunia ini, masa-masa anugerah ini kita jalani, dan kapan dia datang gitu. Tepatnya itu kapan gitu. Nah, orang-orang seperti ini tuh biasa disebut apa? Eskatomania gitu. Jadi banyak gitu orang yang suka juga, ada juga orang sekelompok orang yang suka dengan hal itu ya. Dan itu udah berulang-ulang dalam sejarah sebenarnya. Jadi bukan cuma tahun 99 itu ya, tapi sampai hari ini pun ada saja orang yang apa memperkirakan, wah ini Tuhan kemungkinan datang tahun ini, tahun depan, dan lain-lain begitu. Nah, itu orang-orang yang ada sekelompok orang yang seperti itu. Tetapi di sisi lain gitu, ada juga orang yang cenderung eh, apa eh, cuek gitu ya, enggan untuk membicarakan hal-hal yang berbau akhir zaman gitu. Ah, ngapain lah gitu ya. Nah, itu mah kalau datang ya datang gitu dan segala macam gitu ya. Nggak perlulah kita belajar itu. Nah, itu ada juga sekelompok orang Kristen
Kristen gitu yang kadang-kadang seperti itu bersikap gitu. Nah, sebenarnya mana yang perlu kita lakukan ya? Sebenarnya kita perlu belajar gitu ya, tanda-tanda karena Tuhan juga minta kita untuk mengerti tanda zaman gitu ya. Di kitab Filipi Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memahami tanda-tanda zaman itu gitu. Dan supaya kita beroleh apa sikap hidup yang bijaksana gitu. Tetapi kita juga tidak perlu tahu apa yang memang bukan bagian kita. Kalau memang Tuhan Yesus bilang, ya hanya Bapa di surga lah yang tahu gitu ya, kapan itu tepatnya gitu. Jadi ya ada hal yang perlu kita mengerti, tetapi ada hal yang juga tidak perlu sampai ke sana begitu. Untuk segitunya kita mencari tahu gitu ya kapan Tuhan Yesus itu datang. Gitu. Nah, eskatologi itu ada dua kalau kita bicara tentang akhir zamannya, teman-teman. Eskatologi itu ada yang dibilang akhir zaman atau eskatologi pribadi gitu. Nah, apa itu eskatologi pribadi gitu? Yaitu berhubungan dengan kehidupan kita ketika kita meninggal gitu, teman-teman. Jadi kan ini yang kadang-kadang kita lupakan ya, teman-teman. Kita bicara akhir zaman, tapi kita lupa bahwa kehidupan kita secara personal itu sebenarnya bisa berakhir kan? Dan itu akhir zaman buat kita sebenarnya secara pribadi. Karena saat itu ya kita akan ketemu Tuhan gitu kan. Jadi jangan cuma berpikir gitu akhir zaman tuh nanti wah dunia akan hancur dan segala macam baru Yesus datang. Waktu kita atau seseorang meninggal itu juga akhir zaman buat dia gitu. Itu secara personal adalah akhir dari kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Gitu. Meskipun nanti ada kehidupan kekal yang dia akan jalani. Tapi itu yang pertama yang perlu kita pahami. Ini juga kita harus berhikmat untuk memahami itu. Dan yang kedua, eskatologi yang berkaitan dengan dunia ini secara menyeluruh gitu. Yaitu ya kedatangan Kristus yang kedua, itu yang perlu yang banyak orang pahami tentang akhir zaman gitu. Oh iya, saya mau dulu bagikan ke kita bahwa ada istilah ya, kita harus bedakan ya, zaman akhir dengan akhir zaman. Kalau zaman akhir itu artinya zaman terakhir gitu ya. Tapi itu berarti dalam waktu masa yang panjang. Tapi kalau akhir zaman secara khusus, kalau kita bicara eskatologi akhir zaman, itu berarti satu momen di mana ketika Yesus datang gitu. Jadi itu ya teman-teman untuk bisa membedakan istilah akhir zaman. Waktu kita bicara akhir zaman itu kita berarti sedang bicara kedatangan Kristus yang kedua. Jadi ataupun juga ya kita yang bertemu Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang datang sama kita, kita yang datang sama Tuhan. Itu bicara tentang eskatologi, teman-teman. Nah, eskatologi yang bersifat pribadi itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan gitu ya. Kitab Roma bilang upah dosa ialah maut gitu dan setiap kita akan meninggal gitu, mati gitu secara fisik dan ketika itu terjadi maka itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia ini dan itu adalah awal perjumpaan kita dengan Tuhan kalau memang kita orang-orang bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan gitu. Dan ada perbedaan pendapat ya teman-teman di antara para teolog atau hamba Tuhan ya. Nah, ada orang yang memahami begini. Kan orang bertanya begitu ya. Waktu kita mati ya, kita itu sebenarnya kemana gitu? Ke surga atau ke dunia orang mati? Ya, Firdaus itu bicara surga atau bicara dunia orang mati sebenarnya. Nah kan gitu ya teman-teman. Ada perbedaan pendapat di situ. Kan waktu ada orang penjahat yang mati di kayu salib itu yang percaya pada Tuhan Yesus gitu. Tuhan bilang ya hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu ya.
Nah, pertanyaannya apakah waktu Tuhan itu bilang itu Firdaus gitu ya, itu bicara tentang surga, atau itu bicara tentang dunia orang mati atau apa gitu. Nah, eh, dalam beberapa budaya secara umum manusia itu punya konsep ya, kebudayaan-kebudayaan lama terutama ya, bahwa setelah manusia mati ini dia tidak langsung ke surga gitu. Dia biasanya ada di dalam intermediate state gitu. Ada di masa atau di dalam kehidupan dunia orang mati dia gitu. Nah, kehidupan dunia orang mati itu banyak yang menafsirkan macam-macam gitu. Ya kalau teman-teman dari Toraja biasanya punya kebudayaan begitu ya. Ada waktu kenapa pesta orang mati orang Toraja itu sangat ramai gitu ya. Karena dianggap semua kurban yang disampaikan pada upacara adat itu nanti akan menjadi bekal buat yang meninggal itu di Puya namanya. Jadi Puya itu dunia orang mati sebenarnya, bukan sorga gitu. Dan kebudayaan orang Chinese, kebudayaan saya nggak tahu ya, teman-teman yang Dayak juga mungkin punya pemahaman seperti itu. Karena banyak sekali ya yang Batak juga dulu mungkin memahami seperti itu ya. Ada kebudayaan yang memahami dan umumnya banyak kebudayaan memahami seperti itu. Dan banyak teolog juga bilang begitu. Jadi banyak menganggap bahwa tidak, Tuhan tidak bicara tentang surga sebenarnya dalam pengertian surga yang dirindukan semua orang atau dijanjikan Tuhan gitu. Tetapi ada satu masa atau ada satu tempat khusus bagi orang yang sudah meninggal gitu, yang disebut dengan Firdaus gitu di dalam Alkitab. Nah, apapun itu ya teman-teman, kalian mau percaya yang mana? Mau itu langsung surga atau mau itu dunia orang mati waktu kita meninggal gitu ya. Yang penting ada Tuhan di sana itu sudah cukup buat kita sebenarnya gitu ya. Eh, apa janji keselamatan itu adalah sesuatu yang kita pegang gitu. Ya, tapi kebanyakan ya kalau hamba-hamba Tuhan Injili gitu ya, termasuk saya sendiri berpegang atau menganggap bahwa kemungkinan ya, ini kemungkinan sesuatu yang diperdebatkan, tapi ya semua kita tidak apa-apa gitu, memilih apapun sebenarnya enggak, bukan sesuatu yang masalah banget lah gitu, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Ya. Eh, Kemungkinan memang ada yang disebut dengan dunia orang mati gitu. Kalau kita lihat beberapa bagian di dalam firman Tuhan itu bilang ada satu masa nanti ya, kita yang dulu sudah duluan mati gitu ya, itu akan dibangkitkan bersama-sama dengan yang terakhir nanti. Berarti ada kan tempat di mana sebelumnya itu orang itu eh, dianggap tidur ya dalam tanda kutip, atau mereka ada ditempatkan Tuhan di dalam satu tempat yang berbeda. Dan kalau kita lihat konsep sorga di dalam Wahyu pasal 21, itu sorga diistilahkan di situ sebagai langit dan bumi yang baru gitu. Jadi teman-teman mungkin punya bayangan ya, karena dari kecil terpengaruh oleh bacaan-bacaan atau apapun yang kalian dapat gitu ya tentang surga. Banyak orang yang menganggap surga itu wah kayak di atas awan gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, kalian berpikir surga itu nanti kayak gimana gitu. Macam-macam kan pemikiran yang muncul gitu. Tergantung kalian baca apa waktu kecil gitu. Atau dengar dari siapa gitu. Nah, tapi Alkitab dengan jelas mau bilang gitu. Ya, gambaran surga yang dinyatakan Alkitab itu adalah langit dan bumi yang baru. Artinya sebenarnya mirip seperti dunia kita saat ini, tetapi dalam kondisi yang sangat berbeda dan sangat indah gitu, seperti sesuatu yang lain gitu. Ya, dunia langit dan dunia yang sangat berbeda. Nah, intinya begitu ya. Nah, kita lanjut dulu karena banyak sebenarnya ya bicara tentang akhir zaman ini. Nah, kalau bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua atau akhir zaman secara umum ya, itu uh, merupakan satu pengharapan. Itu satu pengharapan yang ada di dalam iman Kristen. Jadi
kita yang hidup saat ini di dalam dunia yang berdosa, dalam dunia yang rusak ini karena dosa ya, kita diberikan pengharapan yang besar oleh Tuhan gitu. Ada janji yang manis buat kita semua bahwa satu waktu nanti dunia yang berdosa ini akan berakhir. Kehidupan kita yang saat ini penuh dengan air mata, penderitaan, itu pada waktunya akan berakhir. Dan Tuhan menjanjikan satu kehidupan atau langit dan dunia, bumi yang baru gitu. Di mana Tuhan akan menggenapkan rencananya, menyempurnakan kembali apa yang sudah rusak karena dosa ini. Jadi ada satu tempat yang baru nanti, di mana tidak ada dosa di dalamnya. Nah itu pengharapan. Kedatangan Kristus yang kedua itu selalu menjadi pengharapan. Itu juga yang bikin kita kalau kita mengingat akan janji itu, kita akan semangat gitu kan menjalani hidup ini. Ya teman-teman, saya nggak tahu pergumulanmu saat ini. Ada yang susah ketemu dosen gitu ya, ada yang susah nilainya, ada yang mungkin gagal gitu ya. Ada yang gagal dalam percintaan, ada yang sedang sakit, ada yang itu semua sesuatu yang penderitaan yang kita hadapi yang real gitu. Tapi pada masanya nanti semua yang ada saat ini itu akan berakhir gitu. Dan kita akan memasuki dunia yang indah di mana tidak ada penderitaan di dalamnya, tidak ada air mata di dalamnya. Nah, itu satu pengharapan, itu satu sukacita. Dan kita rindu sekali menjalani kehidupan yang seperti itu. Nah, bicara tentang kedatangan Kristus sendiri, Alkitab di dalam beberapa ayat Alkitab itu tidak dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu gitu. Kapan waktunya? Jadi jangan coba-coba menerka gitu. Ini mungkin, pendeta ini kayaknya pintar sekali. Kemungkinan dia benar sekali dalam hal itu. Siapapun itu yang bicara, teman-teman. Ini perlu kita garis bawahi. Siapapun yang bicara tentang akhir zaman, ya, kedatangan Kristus yang kedua, seolah-olah itu akan terjadi tanggal itu, tahun itu gitu ya. Tuhan Yesus sendiri bilang tidak seorang pun yang tahu gitu. Jadi itu hal yang pertama yang perlu kita garis bawahi ya, waktu kita bicara akhir zaman gitu. Nah, bagaimana cara kedatangan Kristus, tapi Tuhan memberikan tanda-tanda. Ya, ini yang perlu kita juga belajar sama-sama. Memang Tuhan tidak kasih tahu waktunya, tetapi ada tanda-tandanya. Nah, yang pertama Tuhan menjelaskan ya bahwa kedatangan Kristus nanti itu datang secara pribadi, personal. Jadi dia akan datang gitu, dalam kondisi keadaan pribadi, personal begitu. Jadi sesuatu yang kasat mata, yang dilihat itu, bukan datang secara virtual atau metaverse gitu segala macam gitu ya. Avatarnya datang, bukan gitu. Firman Tuhan dengan yakin, dengan pasti mengatakan dia datang sama seperti waktu dia naik ke surga. Yang kedua, dia datang secara fisik gitu. Dan sesuatu yang bisa dilihat, visible gitu. Yang berikutnya, yang keempat, Alkitab juga bilang dia datang dengan segala kemuliaan gitu. Sesuatu yang mulia sekali akan terjadi pada peristiwa itu. Itu cuma itu yang dikatakan Alkitab ya, tentang kedatangan Kristus gitu. Jadi ini membantah bahwa mungkin nanti Tuhan datang ya secara roh saja, virtual gitu ya, spiritual. Ini seperti kalau kita sekarang bilang zaman metaverse ini, avatarnya yang datang, bukan Tuhan sendiri. Enggak begitu. Kedatangan Kristus akan datang. Tuhan kan bilang seperti dia datang, begitu juga nanti. Dia terangkat ke surga, begitu juga waktu dia datang nanti. Nah, itu hal yang berkaitan dengan kedatangan Kristus ya, teman-teman. Dan ada beberapa tanda sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berhikmat untuk menghitung atau mempelajari zamannya. Meskipun kita tidak tahu persisnya kapan Tuhan akan datang, tanggalnya, tahunnya. Tetapi ada tanda-tanda
kedatangannya sudah dekat. Kalau hal-hal ini terjadi. Nah, yang pertama teman-teman, yaitu bahwa pada masa akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua, saat itu Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Berarti semua orang, tidak ada alasan dia sudah mendengarkan. Semua orang pasti sudah mendengarkan Injil pada masa itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sekarang ya, apalagi nanti ini zaman metaverse ke depan ya, gereja, ada berapa orang yang mau bangun gereja di metaverse segala macam ya, di dunia maya pun orang sudah dengar. Di YouTube sebenarnya YouTube sudah bisa diakses di seluruh dunia gitu. Jadi kalau dibilang pada akhir zaman itu Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Saya pikir hari ini tidak ada bangsa ya yang mungkin belum mendengar Injil. Cuma ada beberapa suku yang masih terabaikan, yang mungkin akses internet masih belum ada gitu ya. Ya mungkin itulah suku bangsa yang belum gitu. Tetapi pada satu waktu nanti, satu masa, semua suku itu akan mendengarkan. Dan ketika semua sudah mendengarkan, itu salah satu tanda bahwa kemungkinan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua, ada kesengsaraan yang besar. Akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi penderitaan dan macam-macam gitu ya. Kalau kita baca di Alkitab yang saya cantumkan. Ngomong-ngomong nanti saya kasih ya slide ini biar teman-teman bisa lihat ya. Yang ketiga, Kristus palsu dan nabi palsu gitu. Akan ada yang mengaku jalan keselamatan, mengaku tahu keselamatan, ada yang mengaku Kristus bahkan gitu ya, nabi-nabi palsu gitu, mengaku utusan Tuhan, menyesatkan banyak orang, ada banyak penyesatan dan yang lain. Dan saya pikir ini sudah terjadi sejak lama sebenarnya, banyak yang mengaku Tuhan lah, banyak yang mengaku nabi lah, banyak yang ini sesuatu yang tidak mengagetkan lagi ya teman-teman. Kemudian ada tanda-tanda ajaib di langit ya. Sesuatu yang mungkin jarang terjadi itu akan terjadi di langit gitu. Ada tanda-tanda yang tidak umum di langit. Itu yang dikatakan juga di dalam Markus 13-nya. Matius 24. Matius 24 tuh banyak bicara tentang akhir zaman. Kalau kalian mau lihat tanda-tanda akhir zaman itu baca Matius 24 ataupun Markus 13. Nah, sampai di sini teman-teman, ini slide saya kelihatan ya tanda-tanda akhir zaman tulisannya. Terlihat, Mak. Kelihatan. Oh, oke, siap. Saya takutnya ini saya berapa kali ini soalnya slide-nya belum berubah. Nah, itu yang keempat ya, tanda yang keempat. Ada tanda di langit gitu, yang tidak biasa. Nah, yang kelima, muncul pendurhaka atau antikristus. Nah, itu ada berapa bagian juga yang bilang. Nah, siapa sih antikristus ini juga sudah banyak. Kalau orang muslim bilang dajjal gitu. Ada istilah dajjal, mungkin kalian sering dengar. Nah, siapa sih yang dimaksud antikristus ini? Dibilang si pendurhaka akan muncul pada waktu kesesatan besar ya, banyak orang disesatkan, muncul tokoh-tokoh ya, dan dia adalah seorang pribadi. Jadi memang dibilang dia pribadi, tapi tidak dikasih tahu berapa orang ini sebenarnya jumlahnya. Apakah muncul 10 tahun sekali, 50 tahun sekali orang ini antikristus, atau cuma sekali munculnya? Nah, tidak dijelaskan dengan jelas. Tapi ada yang menafsirkan begini ya, bahwa memang dia seorang pribadi si antikristus ini, tapi mungkin ada masa-masa tertentu dia datang, entah itu 100 tahun, muncul tokoh-tokoh ya, kayak zaman dulu orang bilang, wah si Hitler itu antikristus itu. Tuhan mengizinkan ada orang seperti itu muncul. Ada muncul suatu masa di mana muncul orang yang begitu ganas gitu. Ada juga orang yang berpikir Nabi Muhammad itulah gitu ya, yang antikristus gitu. Karena dia sudah menyesatkan banyak orang. Dia muncul kan di waktu kesesatan besar. Ya ada yang berpikir begitu.
Nah, nggak tahu tahun ini mungkin ada yang berpikir sih entah presiden Amerika kasih Putin ke presiden Rusia atau Xi Jinping presiden China. Tapi yang pasti begini, hmm, kalau ditanya siapa antikristus itu, memang tidak terlalu jelas dibilangnya siapa. Tapi dia adalah seorang pribadi, intinya begitu. Nah, dia seorang pribadi, bukan sekelompok. Kalau dulu kan ada menafsirkan ini NATO atau ini apa ya, sekelompok negara gitu, suatu organisasi, ini PBB apa gitu ya. Alkitab bilang ya, kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab itu yang mestinya kita dengarin ya. Dia seorang pribadi gitu. Dan dia akan menjadi objek penyembahan. Orang ngikutin dia, dengar dia, dan menyembah sesuatu yang lain, bukan Kristus. Ya. Tidak menerima Kristus karena dia. Kemudian dia akan mengadakan banyak mujizat yang menyesatkan. Ya dia juga bikin mujizat, ada juga mujizat. Jadi ya dia punya kuasa ya. Iblis juga bisa bikin mujizat ya teman-teman. Jadi ada orang yang bisa menyembuhkan ya itu bukan berarti itu selalu dari Tuhan kalau ada orang disembuhkan. Dukun juga bisa menyembuhkan orang ya, benar nggak? Tapi itu kan apa itu dari Tuhan? Bukan. Iblis juga bisa melakukan itu. Ya ingat ya waktu cerita Musa bertarung dengan dukunnya Firaun ya. Mereka juga bisa bikin ular tuh dari apa mereka magic mereka gitu, menghadirkan ular. Tapi Musa eh, Tuhan bekerja lewat Musa ya, dia bikin mujizat, kemudian tongkat Musa berubah jadi ular dan memakan ular-ular sihir dari dukun-dukunnya Firaun. Tapi intinya begitu, harus hati-hati. Tidak selalu mujizat itu berarti oh itu dari Tuhan. Kalau mujizat itu kemudian membuat kita jauh dari Tuhan, gitu ya, menjadi pribadi yang egois, ya jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Kemudian dia akan muncul setelah yang menahannya dilepaskan, gitu ya. Ya, yang dibilang ada yang menahan gitu. Ini banyak tafsiran juga ya. Tetapi yang pasti seperti itu dibilangnya. Si pendurhaka ini eh, apa Tuhan tahan tapi ada masanya Tuhan mengizinkan dia lepas gitu kira-kira begitu. Dia akan dibinasakan oleh Kristus pada waktu kedatangannya. Suatu waktu nanti ketika Kristus datang, Tuhan akan membinasakan dia. Nah itu ciri-cirinya si pendurhaka ini ya. Yang keenam, eh, akhir zaman itu juga bicara tentang keselamatan Israel ya. Tanda-tandanya adalah orang Israel bertobat, kira-kira gitu sederhananya. Kan sekarang orang Israel masih tidak percaya Yesus itu Mesias ya teman-teman. Nah kalau sudah banyak orang Israel yang mulai percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan ya, hmm, itu satu tanda juga ya. Seluruh bangsa Israel sebagai negara akan diselamatkan ya. Dan ada juga yang menafsirkan ya Israel itu bukan lagi satu negara sebenarnya penafsirannya gitu, tapi orang yang orang-orang pilihan, orang yang percaya kepada Kristus ya itu gitu ya. Dan ada yang bilang enggak, Israel itu bicara tentang orang Yahudi yang dipilih Tuhan gitu. Ya saya pikir zaman YouTube begini beredar ya, zaman apalagi nanti zaman metaverse, saya pikir memang kita juga melihat ya banyak fakta ya kalau kalian nonton YouTube ya, banyak orang Israel juga sekarang yang bertobat dan percaya Kristus, menerima Yesus gitu. Eh, saya juga ingat ya perintis pelayanan mahasiswa di Bandung tuh ada satu misionaris dulu dari Inggris ya namanya Ibu Dorothy Marks gitu. Itu sebenarnya meskipun dia orang Inggris ya tapi darahnya itu sebenarnya darah Yahudi. Dia lari ke Inggris karena masa Hitler memerintah dan membunuh orang tuanya. Dia remaja lari ke Inggris dan di sana dia kenal Tuhan, di sana dia punya hati misi dan ya, akhirnya panjang cerita sampai ke Bandung gitu. Dari hamba Tuhan yang
merintis pelayanan mahasiswa di kampus ya. Nah, eh, itu tanda-tanda yang dikatakan ya. Akan terjadi beberapa tanda itu. Nah, kalau ini seorang teolog ya, Anthony Hukuma bilang waktu dia bicara tentang akhir zaman, gimana supaya kita bisa memahami itu? Kapan atau bagaimana membaca zamannya? Nah, dia bilang ya, ada perbedaan ketika hari kedatangan Kristus akan mendekat, yaitu tanda-tanda itu akan semakin menunjukkan intensitasnya dan menuju ke klimaksnya. Penyesatan akan menjadi lebih luas ya, banyak orang yang disesatkan, banyak murtad gitu ya juga ya. Kalian dengar ya, banyak mualaf ya hari ini. Penganiayaan dan penderitaan akan menjadi penganiayaan besar ya, akan banyak penganiayaan. Kuasa-kuasa anti kekristenan akan memuncak di dalam pimpinan si pendurhaka ini. Dan Alkitab dengan jelas menunjukkan akan adanya suatu puncak dari tanda-tanda zaman tersebut. Jadi kalau yang tanda-tanda tadi itu, 6 tanda-tanda itu makin intensitasnya makin besar. Nah, kata si hukum itu, sepertinya itu tanda bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat. Sudah akan datang. Meskipun sekali lagi kita tidak boleh menafsirkan kapan pastinya. Tapi kita perlu berhikmat membaca tanda-tandanya. Nah, ada pemahaman ini ya, pasca milenial, premilenial, dan amilenial tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi waktu kita belajar apa itu akhir zaman, ada perbedaan pemahaman di antara para hamba Tuhan ya teman-teman. Waktu mereka menafsirkan Wahyu pasal 20, ada di situ kerajaan 1000 tahun ya dibilang. Kerajaan 1000 tahun itu kapan sih? Nah, masalahnya di situ ada istilah di situ yang tidak mudah dipahami. Nah, kemudian orang-orang itu terbagi 4 gitu ya. Ya, ini agak teologis banget, tapi saya ingin menyederhanakan aja begini ya, biar gampang kita pahami. Yang pertama ada yang berpikir bahwa pasca milenial ya. Jadi kerajaan 1000 tahun, kedatangan Kristus itu akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun berlangsung gitu. Jadi eh, apa? Kerajaan 1000 tahun dulu berlangsung baru Kristus datang gitu. Tetapi ada juga yang memahami pre-millennials. Jadi pre itu sebelumnya, kalau pasca tadi setelah 1000 tahun. Kalau pre itu berarti hmm, sederhananya gitu. Ada yang memahami bahwa Yesus datang dulu dan dia memerintah, dialah yang akan memerintah selama 1000 tahun itu. Baru berakhirlah dunia ini. Dunia ini akan berganti menjadi langit dan bumi yang baru. Sederhananya begitu ya teman-teman. Ini sebenarnya perdebatan yang rumit ya. Cuma nggak ngapain masuk ke sana ya. Yang penting kita pahami dulu aja gitu secara sederhana ya. Ada orang yang mengatakan begitu, kerajaan 1000 tahun itu begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan amilenialisme gitu. Amil ini memahami begini. Oh, kerajaan 1000 tahun itu jangan diapakan secara harafiah, itu adalah simbolik gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun itu adalah ketika Kristus datang, yang lahir dan mati itu adalah titik awalnya gitu. Dan sampai akhirnya nanti kedatangan yang kedua. Jadi dengan kata lain dia mau bilang ya masa sekarang ini itu adalah masa anugerah, masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu ya ini yang sedang berlangsung. Dan Kristus memerintah lewat Roh Kudus dan firman-Nya gitu di dalam hati kita gitu. Jadi dia kerajaan Allah itu ya apa kita pahami sebagai sesuatu pemerintahan Kristus yang sedang terjadi di dunia ini melalui gitu apa berdiamnya Roh Kudus di dalam hati manusia, dan Tuhan juga menganugerahkan firman-Nya bagi orang percaya gitu.
Jadi sekarang ini Tuhan sedang bekerja, itu juga seperti itu. Nah, teman-teman, sederhananya eh, dari banyak pandangan ini ya, eh, yang paling banyak dipegang oleh orang Kristen ya, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak memegang yang keempat gitu. Eh, ya ini perlu kita tahu saja ya. Tadi nggak usah saya pikir kita terlalu berpikir rumit di sana. Jadi banyak orang yang memegang yang gereja-gereja, saya pikir gereja-gereja di Indonesia kebanyakan memegang pemahaman yang keempat, bahwa sekarang lah masa kerajaan 1000 tahun itu. Meskipun ya sampai sekarang kan tahunnya udah 2022 ya. Jadi jangan ditafsirkan 1000 itu berarti dari kelahiran, tahun 1000 itu berarti kiamat. Nah, dulu juga ada yang menafsirkan begitu, tahun 1000 ya akhirnya banyak yang bunuh diri gitu karena tidak terjadi. Banyak aliran sesat gitu. Ada ya, makanya tahun 2000 juga muncul ya, 2012 juga begitulah. Muncul saja macam-macam penafsiran gitu. Mungkin akan kiamat dan lain-lain. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Nah, kira-kira itu pemahamannya. Ya, saya tidak mau kita lama di sini ya, teman-teman. Nanti sederhananya situ saya ada materinya tapi panjang di situ. Nah, yang terakhir teman-teman, bahwa eh, apa, bicara tentang akhir zaman itu bicara tentang bumi yang baru gitu, langit dan bumi yang baru. Nah, kenapa kita perlu belajar ini ya? Eh, kita perlu memahami gitu akan kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan ini sebenarnya tidak berakhir waktu kita mati ya. Tuhan kan di dalam kekristenan kita juga memahami bahwa kehidupan ini akan berlanjut dalam kehidupan yang disebut kehidupan kekal. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan sementara gitu. Dunia yang sementara gitu. Ada istilah juga rumah bapa gitu. Satu satu ada satu masa nanti di mana kita akan bersama-sama seperti dulu Adam dan Hawa dengan Allah bergaul karib di situ di Taman Eden gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh ya, zaman saya ini kecil, mama saya tuh suka putar lagu tentang Eden yang baru gitu. Dulu zaman dulu tuh bicara akhir zaman tahun 80-an gitu. Marak sekali orang bicara tentang akhir zaman. Papa mamanya kalian ya mungkin juga banyak yang nggak jauh umurnya sama saya. Itu zaman dulu tuh kita kecil tuh sering banget dengar lagu-lagu yang situ. Ada pertemuan di udara, ada pertemuan yang manis, pertemuan. Jadi kita akan bertemu dengan apa gitu dan lain-lain. Nah, kita perlu tahu gitu bahwa sorga itu bukan sesuatu yang bicara sesuatu yang abstrak, yang tidak real ya, sesuatu khayalan atau dunia apa gitu, dunia yang tidak jelas gitu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menurunkan gitu ya, di bahasa yang digunakan di situ, langit yang baru atau Yerusalem yang baru, di mana tempat Allah berdiam, dan kita akan selama-lamanya tinggal bersama Allah di dalam surga. Jadi itu bicara tentang surga yang mulia, di mana kita akan bersama-sama. Suatu waktu nanti kita akan bersama-sama dengan Allah di situ. Dan kita perlu berbicara tentang bumi yang baru ini juga untuk memahami dengan tepat rencana penebusan Allah secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Jadi kan secara garis besar tuh ada 4 masa di dalam dunia ini ya, dalam kehidupan ini. Masa yang pertama adalah ketika Adam dan Hawa masih hidup bahagia bersama Tuhan di Eden gitu ya. Tapi kemudian ada terjadi satu masa, yaitu masa kejatuhan, kerusakan dunia yang Tuhan ciptakan, sehingga rencana Tuhan yang mulia yang mula-mulanya indah, agung, kudus gitu ya, rusak dan hancur karena dosa. Dosa masuk ke bumi, merusak, dan manusia butuh keselamatan, diselamatkan. Dan itu manusia masuk dalam masa kegelapan, masa apa
tidak ada pengharapan lah, masa kehancuran karena dosa. Kemudian masa yang ketiga adalah masa anugerah, masa ketika Kristus datang, masa penebusan. Dunia yang berusak, dunia yang berdosa ini ditebus, diperbarui oleh Tuhan gitu. Dengan kedatangannya, dia turun langsung, dia masuk ke dalam bumi yang rusak, yang berdosa ini untuk menebusnya, memulihkannya gitu. Dan itu adalah masa anugerah ya. Jadi sejak kedatangan Kristus sampai hari ini, bahkan sampai nanti kedatangan Kristus, itu disebut sebagai masa anugerah, teman-teman. Jadi ini adalah masa di mana Tuhan memulihkan dunia yang berdosa. Masa Tuhan ingin mempertahankan dunia ini dengan memperbarui ya bumi yang sudah rusak karena dosa ini. Ya, itu yang disebut sebagai masa anugerah, dan Tuhan membuka jalan bagi orang untuk percaya kepada Dia supaya diselamatkan dan tidak dihukum gitu. Dan masa yang terakhir itu, masa yang keempat adalah masa kejayaan atau kemuliaan gitu, dimana ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian kita akan masuk di dalam masa pemulihan yang sempurna, memperbaiki lagi dunia yang lama ini, dan akan diperbarui gitu ya. Dia akan dipulihkan lagi seperti pada masa yang pertama kali Tuhan menciptakan dunia, di mana Tuhan bergaul karib ya dengan Adam dan Hawa. Begitu juga nanti kehidupan kita dengan Allah di surga itu. Tidak ada dosa di dalam bumi yang baru itu. Tidak ada penderitaan di sana. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan hadir di sana. Bapa hadir di sana, Bapa menjadi rajanya di sana. Kristus menjadi rajanya di sana, dan kita adalah orang-orang yang akan menikmati kehidupan yang sebelumnya sebenarnya Tuhan merancangnya, tetapi manusia gagal ya memenuhi itu. Ada satu masa nanti di mana Tuhan akan menebus dan memulihkan dan menyempurnakan semuanya. Nah, kira-kira itu ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan suatu masa nanti akan digenapkan ketika kedatangan Kristus. Jadi kedatangan Kristus itu menjadi penting bagi kita karena disitulah semua janji Tuhan, semua pengharapan kekristenan, semua ujung daripada iman Kristen ini adalah ya itu masa dimana ketika kita nanti akan kembali bersama Bapa, bersama Kristus ya, di dalam surganya yang mulia gitu. Dan itu ditandai diawali dengan kedatangannya ke dalam dunia yang kedua kali. Jadi itu adalah pengharapan buat kita, itu penting bagi kita. Akhir zaman itu penting bagi kita karena itu adalah puncak dari semua pengharapan dan iman kita, teman-teman. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena kita ingin ada di dalam kondisi itu. Sederhananya begitu ya. Kenapa kita memilih Kristus? Kenapa kita beriman kepada Kristus? Kata kita ingin ada dalam kondisi itu. Jadi kalau Kristus datang itu adalah penggenapan dari semua pengharapan ya. Semua puncak dari iman kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi kedatangan Kristus, bumi yang baru itu, belajar tentang itu juga penting buat kita supaya kita tahu bahwa pengharapan kita itu bukan pengharapan kosong, teman-teman. Sia-sialah kita percaya sama Tuhan, sia-sialah kita ibadah sama Tuhan kalau nanti Tuhan tidak datang, kalau nanti tidak ada langit dan bumi yang baru. Ya ngapain gitu kan kita melakukan semua ini, kita ikut PMK, kita belajar firman, kalau ujung-ujungnya tidak ada pengharapan seperti itu. Nah, puncak dari semua pengharapan kita, iman kita hari ini adalah ya akhir zaman itu. Bumi, langit dan bumi yang baru, atau Yerusalem yang baru, sorga gitu ya. Itulah pengharapan kita. Sebentar ya, saya mulai error lagi nih slide-nya.
Dan sebagai yang terakhir ya, apa yang penting kita lakukan sekarang ya, Markus 13 mengingatkan kita ya, kita harus bertahan dan setia dalam relasi dan iman sampai akhir, sampai entah kita yang dipanggil duluan ke menghadap Tuhan atau Tuhan yang datang. Dan yang kedua, kita tidak perlu mereka-reka ya, mencari-cari sedemikian rupa tentang waktu kedatangan Kristus yang kedua. Yang Tuhan minta adalah baca tanda-tandanya saja, pahami tanda-tandanya. Kalau memang itu berarti kemungkinan Tuhan mau datang. Ya kalaupun Tuhan tidak datang sampai kita nanti mati, ya paling tidak kita selama hidup ini kita harus belajar untuk setia di dalam iman kita ya, karena ada pengharapan akan waktu itu nanti gitu. Ada pengharapan tentang sorga, tentang rumah Bapa dan kemuliaan, penyempurnaan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, awasi diri, awasi pengajaran kita. Jangan kemudian kita juga yang kemudian menyesatkan orang. Ya, apapun yang terjadi ke depan, teman-teman. Mau Rusia perang sama Amerika, mau perang dunia ketiga, apapun itu, Tuhan cuma minta ya hal ini, 3 hal ini. Bertahan, setia gitu, dan berjaga-jaga. Kapanpun kita dipanggil, kita siap. Kapanpun Tuhan datang, kita menjadi orang Kristen yang siap menghadapi akhir zaman. Itu yang mungkin lebih penting ya kita lakukan hari ini daripada menerka-nerka tanggal dan tahunnya. Oke teman-teman, saya pikir itu yang saya mungkin bisa sharing dulu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini waktu kita berapa lama kira-kira, Teni? Masih ada 10 menit lagi, Bang. Oh, siap. Silahkan ya teman-teman. Mau di chat, mau ngobrol langsung juga boleh. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya kalian. Dingin-dingin, hujan. Ada yang mau bertanya tentang akhir zaman gitu ya, atau tentang kematian, atau tentang sorga, silahkan gitu ya, apapun teman-teman. Kalau agama sebelah ya, tetangga kita itu bilang ada langit ketujuh ya, surga itu di langit ketujuh gitu. Ada tingkatannya langitnya. Tapi kalau kita belajar ilmu pengetahuan ternyata tidak seperti itu ya. Dulu juga saya paham, jangan-jangan Tuhan ada di langit keberapa gitu. Kalau ada petir, ada geluduk gitu ya, saya pikir jangan-jangan Tuhan lagi bunyiin apa di atas. Ternyata setelah belajar, oh enggak gitu ya. Dulu juga banyak film-film kayak gitu bilang Tuhan di atas, di awan-awan gitu. Ada yang mau nanya teman-teman? Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, nggak apa-apa ya. Yang pertanyaan yang aneh juga nggak apa-apa gitu. Namanya kita belajar. Saya juga dulu gitu, suka aneh-aneh mikirnya. Iya, Bang, silakan. ini ada melalui via chat. Saya bacakan ya, Bang. Ya. Shalom Pak, saya mau bertanya, kalau membahas tentang akhir zaman, ada masa ketika masa tribulasi tiba, orang-orang di dunia yang tidak mengalami pengangkatan atau rapture, dan kemudian antikristus akan dikejar, disiksa, dan sebagainya. Nah, hal ini kemudian justru menjadi titik ketakutan umat Kristen pada kiamat. Kira-kira kenapa seringkali orang Kristen berpikir seperti ini?
lebih takut sama penyiksanya daripada berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan. Apakah karena sadar akan dosanya? Ya, Demikian Bang. iya teman-teman, kalau khotbah-khotbah tahun 80-an ya. Tahun 80-an, 90-an, banyak tuh khotbah-khotbah yang kayak nakut-nakutin. Nanti kalau bertobat masuk neraka gini-gini ya. Kamu, ya saya pikir itu Mem- selama itu menolong atau membuat orang kembali kepada Tuhan, sah-sah saja ya, enggak ada yang salah lah, gitu, mengingatkan itu. Atau kita juga kadang-kadang merasa begitu ya, kita makin dekat Tuhan kalau kita ingat, jangan-jangan dunia ini nanti akan berakhir dan lain-lain. Kadang-kadang juga ya, saya pernah gitu, ada satu masa di mana saya lagi sedih banget lah gitu, di dalam banyak pergumulan gitu. Tiba-tiba saya ke jendela, itu lagi hujan deras, kayak teman-teman mungkin tadi ada hujan badai begitu. Terus lihat ke langit, wih mengerikan banget ya. Serem banget kalau lihat langit hitam, badai apa gitu. Atau mungkin kalian pernah naik kapal laut, tiba-tiba nggak ada pulau kelihatan, nggak ada apa, terus mendung sekali apa. Terus tiba-tiba, kita mau mati, gimana gitu. Nah teman-teman, eh, itu sebenarnya tidak seberapa daripada memang neraka yang dikatakan di Alkitab ya. Di Alkitab itu lebih mengerikan lagi sebenarnya. Dibilang yang ada di sana itu hanya ratapan dan kertakan gigi ya, bahasa yang sering diulang-ulang gitu ya. Kalau bicara tentang neraka itu, Eh, apa itu sesuatu yang penderitaan yang tidak berakhir gitu. Jadi itu sesuatu yang memang mengerikan banget lah gitu. Jadi eh, apa sesuatu yang jangan sampailah kalau bisa. Makanya kenapa para penginjil itu suka bilang, kamu tahu kan neraka itu segitunya, masa kamu mau orang tuamu tidak percaya sama Tuhan, saudara-saudaramu tidak percaya sama Tuhan, masa kamu mau dia mengalami itu. Ya kalau itu menolong kita untuk membuat kita takut sama Tuhan ya, saya pikir nggak masalah sih gitu ya. Tetapi memang ada baiknya ya, kita mengerti Tuhan itu, memahami Tuhan, mengenal Tuhan itu lebih utuh ya, bukan cuma sisi sisi kemarahannya ya, tetapi sisi kasih karunia-Nya juga gitu ya. Tuhan kan bilang ya, kalau kamu percaya, kamu datang sama saya, eh, kamu mengaku dosamu dan menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya yang begitu-begitu tidak akan terjadi. Sebenarnya simple ya, untuk percaya kepada Tuhan itu. Nah, memang betul kata Kak Andri itu ya, daripada kita takut ya terlalu mikir keseraman neraka ya, kenapa kita nggak membuka hati gitu untuk menerima kasih karunia Tuhan gitu, damai sejahtera dari Tuhan gitu. Kenapa kita nggak percaya gitu? Nah, itu saya pikir itu jauh lebih baik gitu ya, itu harusnya begitu gitu, daripada kita mikirin sorga dan segala macamnya gitu. Tetapi kalaupun nanti kita juga sampai kepada perenungan, ya saya tidak mau juga mengalami itu. Ya, enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Yang penting kan intinya adalah kamu kembali sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau memang. Dan Tuhan memang berapa kali juga bicara tentang neraka ya di dalam Alkitab, dan untuk mengingatkan ya jangan sampailah kamu ke situ gitu. Makanya kamu percaya, beriman kepada Kristus, terima Yesus itu sebagai Mesias yang sudah dijanjikan dari sejak dulu kala gitu dalam perjanjian lama. Dan ya itu juga yang perlu kita ingatkan ya buat keluarga kita, teman-teman kita ya. Kenapa kita perlu ngajak teman-teman ke PNK? Salah satunya ya kita rindu lah, kita tidak mau teman-teman angkatan kita tuh ada yang hilang, ada yang murtad, jadi mualaf kah, jadi mana gitu. Ya saya sendiri punya beberapa teman yang ngalami itu gitu. Sedih banget lah kalau sampai itu terjadi. Dan kalau kita ingat juga yang apa yang akan terjadi dengan dia ke depan, kita semua diangkat, yang tinggalan gitu ya. Ya kan itu sedih banget, perpisahan akhir zaman itu dibilang
penderitaan yang sekarang tuh tidak ada apa-apanya dibanding nanti waktu perpisahan. Ketika Tuhan memisahkan orang percaya dan yang tidak percaya di akhir zaman, itu akan terjadi kesedihan yang luar biasa. Karena itu perpisahan yang akan terjadi selama-lamanya. Gitu. Kalau kematian hari ini, perpisahan mungkin sementara, nanti kita ketemu. Kalau dia percaya, orang tua kita percaya, teman-teman kita percaya juga bahwa kita akan ketemu lagi nanti. Tapi perpisahan akhir zaman itu mengerikan. Makanya daripada kita nakut-nakuti orang, apa kita ajak aja. Ada kasih sayang Tuhan, ada Tuhan itu Tuhan yang tidak baper ya. Dia terbuka menerima orang berdosa, seorang yang hina, seperti apapun Tuhan terbuka buat kita semua. Gitu. Justru persekutuan seperti ini harus jadi persekutuan yang terbuka buat siapa saja yang mau mengenal Tuhan, mau berubah hidupnya, mau belajar tentang Tuhan dan yang lain. Ya, kita semua orang berdosa, kita semua anak yang hilang. Cuma ada yang duluan aja kembali gitu ya. Dan kita menantikan teman-teman yang lain juga untuk kembali. Oke, kira-kira gitu ya, Andri dan teman-teman. Saya baik kepada Bang Andri, terima kasih atas pertanyaannya. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Kalau neraka di konsep Islam lebih apalagi ya, sadis ya, ada yang orang ditusuk gitu ya. Kalau suka mencuri di dunia, dipotong tangannya, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi. Saya pikir Alkitab tidak bilang begitu-begitu sih. Distrikalah badannya apa, enggak ya. Yang ada adalah di situ panas dan ada kertakan, yang ada hanya penderitaan dan sampai gigi tuh maksudnya gemeretak tuh sakit banget gitu, dan kita nggak tahan ya, kita nggak tahu ya siksaan seperti apa. Banyak yang menafsirkan mungkin langit di bawah bumi ini kan ada ya, kayak apa itu, tempat di mana kayak ada rongga-rongga di dalam bumi itu, di mana ada lahar gitu ya, yang panas, yang kalau lihat film-film apa itu, ada makhluk-makhluk aneh di dalam bumi gitu ya. Di mana hanya ada penderitaan dan kesulitan di dalam itu. Banyak yang menafsirkan ya, neraka itu tidak kemana-mana, bumi sorga itu di atasnya, neraka di bawahnya. Ya, itu ada WA lagi. Oh, oke, sama-sama Andri. Ada lagi mau nanya, kamu kalau mati mau kira-kira kemana teman-teman? Ya, itu juga ini ya, banyak. Baik, mungkin Oke. mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Berhubung waktunya sudah berakhir, buat rekan-rekan yang masih ingin bertanya bisa melalui chat teman-teman pengurus, dan nantinya akan diteruskan ke Bang Ferdi dan jawabannya akan diberikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, baik, luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini tentang doktrin akhir zaman. Nah, pada firman ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua pasti ada, karena Allah telah menetapkan waktunya bahwa akhir zaman ini adalah dari pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tak perlu khawatir akan zaman ini,
Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berjaga-jaga akan tiba waktunya nanti. Dan ketika untuk selesai doa firman, saya silakan kepada Bang Firman. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu di mana kami bersama-sama belajar bersama tentang momen kedatangan Tuhan. Kami menyerahkan semua apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami juga menjadi orang-orang yang bijaksana, yang setia, yang menaruh iman kami, pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dan juga setia di dalam menjalani kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan ini, Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di tengah jalan ataupun juga kami terhilang, Tuhan. Biarlah iman pengharapan kami senantiasa terpaut kepada Tuhan, dan biarlah ketika kami belajar tentang langit dan bumi yang baru, kami juga selalu punya sukacita, punya pengharapan bahwa sesungguhnya semua penderitaan yang kami hadapi hari ini pada akhirnya akan berakhir di tangan Tuhan, dan kami boleh di dalam Kristus, kami boleh menjadi orang-orang yang akan menjadi pemenang di akhir zaman. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau saat ini mungkin kami terlalu banyak menyia-nyiakan hidup kami untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami supaya pengharapan akan akhir zaman itu juga senantiasa menguasai hidup kami, supaya kami juga menggunakan waktu ini dengan baik dan menggunakan hidup kami, masa muda kami dengan lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kami tahu semua yang kami jalani hari ini pada masanya akan berakhir, dan pada masanya kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh tolong masa yang sisa yang masih Tuhan percayakan ini kami gunakan untuk menjangkau teman-teman kami, untuk membawa teman-teman kami, membawa keluarga kami, orang tua kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan untuk beriman kepadamu ya Tuhan. Kalaupun ada keluarga kami, teman-teman kami yang saat ini meninggalkan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua, biar kami juga menjadi saksi bagi mereka, menjadi alat bagi mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu membawa kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih hari ini kami serahkan kami semua, teman-teman kami hanya ke dalam tangan pimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.